Assalamualaikum Bade, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Ini waas sekali ya, karena hujan. Generasi para sahabat, generasi Nabi Muhammad itu memahami Islam sebagai sesuatu yang sangat sederhana, sangat mudah, tetapi jelas dan tegas. Dan mereka itu memiliki sebuah doktrin yang kita sebut sebagai akidah. Nah, akidah ini bahasa umumnya mungkin bisa dipadankan dengan keimanan. Nah, keimanan atau akidah ini memiliki pilar dua buah. Yang pertama itu adalah tauhid, bahwa kita hanya memuja Tuhan, bahwa kita hanya bertindak bertanduk untuk Tuhan dan semacam itu. Dan yang kedua itu adalah akhlak, di mana kita harus berbuat baik pada biasanya diasosiasikan kepada sesama manusia, tetapi akhlak pada umumnya adalah terhadap segala sesuatu yang ada di bumi, jadi sifatnya universal. Nah, untuk bisa menjaga akhlak ini agar tidak goyah ke sana ke sini, maka muncullah syariah. Tetapi syariah itu tidak memiliki implikasi terhadap keimanan sekuat akhlak dan akidah. Begitu. Tetapi ketika Nabi Muhammad wafat, muncullah kelompok yang namanya Khawarij. Apa itu? Kelompok orang-orang Arab Badui atau orang-orang pedalaman yang menafsirkan Al-Quran dan ajaran Islam secara umum dengan pikiran-pikiran mereka yang sempit. Jadi mereka mengatakan atau mereka mengubah doktrin Islam dari awalnya akidah itu dipelopori oleh akhlak dan tauhid, mereka rubah menjadi dipelopori oleh hukum. Maka mereka biasa menyebut la hukma ilallah, tidak ada hukum selain hukum Allah. Begitu. Dan karena itulah mereka kemudian membunuh Ali, membunuh para sahabat Nabi dan sebagainya, karena dianggap bahwa mereka itu tidak menjalankan hukum Islam. Begitu. Jadi Ali itu, Baraya bisa bayangkan, itu tauhidnya udah level dewa gitu, udah nggak terukur lagi, udah nggak bisa dibandingkan dengan kita. Dan begitupun dengan akhlaknya yang sangat luar biasa, tetapi Ali itu tetap dicap kafir karena dianggap telah melanggar hukum Islam. Jadi ini adalah pertama kali dalam sejarah di mana hukum itu berimplikasi kepada keimanan. Jadi kalau tidak menjalankan hukum Islam, maka disebutnya kafir. Begitu pikirannya mereka itu. Nah, sejak saat Khawarij ini muncul dan kemudian terjadi banyak perdebatan dalam Islam, maka ajaran-ajaran Khawarij ini semakin lama semakin masuk meresap ke dalam Islam, sehingga Islam itu menjadi jauh dari esensi asli waktu dibawa oleh Nabi Muhammad dan disebarkan oleh para sahabat. Jadi misalkan seperti ini, di zaman Nabi itu hampir tidak pernah ada sahabat yang pernah bertanya soal hukum. Jadi, ya Rasulullah, apa hukumnya witir sambil salto misalkan? Gak ada pertanyaan semacam begitu. Tetapi kalau Baraya lihat zaman sekarang, ada ustadz, kemudian ustadz itu pasti mendapatkan pertanyaan, ustadz ini hukumnya apa? Kalau onani sambil ngasah kuku buaya, misalkan seperti itu. Jadi sekarang itu segala sesuatunya jadi ini hukumnya apa, ini hukumnya apa, ini hukumnya apa, padahal di zaman Nabi tidak ada pertanyaan yang semacam itu. Kenapa seperti itu? Karena ajaran-ajaran Khawarij itu sudah masuk dan kemudian membajak ajaran Islam yang semestinya. Bahkan sekarang ini sudah benar-benar menjadi terbalik, sampai sedemikian banyak di antara para ulama yang mengatakan, ini kamu akidahnya apa? Akidah itu harus sesuai dengan syariat gitu ya. Jadi sekarang bahkan syariat itu di atas akidah. Itu banyak sekali ulama-ulama atau umat-umat zaman sekarang yang berpikirnya itu adalah seperti itu. Bahkan ada yang sampai mengatakan bahwa akidah itu harus sesuai dengan ilmunya kan. Akidah itu bukan ilmu, Baraya, akidah itu doktrin. Itu gak bisa diapa-apakan, gak bisa dijadikan ilmu. Ilmu itu kan harus empiris, harus dibahas, harus jelas. Sedangkan akidah itu terkait dengan masalah-masalah ketuhanan, jadi gak bisa dipahami. Nah, tetapi karena masalah-masalah ketuhanan itu sekarang dijadikan syariah, maka dipertanyakanlah Allah itu sebenarnya duduk di atas aras atau tidak gitu ya. Itu yang gini, yang duduk di atas aras satu golongan, yang tidak ada di golongan yang lain gitu. Takdir Allah itu sebenarnya seperti apa? Yang mengatakan bahwa ini sepenuhnya adalah urusan manusia, itu ada dalam satu kelompok yang sepenuhnya takdir itu ditentukan oleh Tuhan, maka itu ada kelompok yang lain. Jadi gara-gara masalah akidah itu diperbincangkan, dijadikan sebuah ilmu, maka terpecahlah umat Islam dan kemudian saling tuding satu sama lain. Dan ini mula-mulanya memang dari Khawarij. Jadi kalau misalkan Baraya baca buku-buku teologi Islam, maka yang pertama pemecah belah umat Islam itu adalah Khawarij dengan doktrinnya la hukma ilallah. Jadi segala sesuatu itu harus disesuaikan dengan hukum, bahkan akidah sekalipun yang sama sekali tidak empiris itu kemudian jadi ada ilmu akidahnya. Aduh, itu kacau sekali ya. Tapi ya sudahlah, ini adalah bagian dari Khawarij dan kemudian pengaruhnya terhadap dunia Islam menjadi seperti ini. Dan karena itu maka ajaran-ajaran Islam yang asli itu jarang sekali dikenali oleh masyarakat dunia sekarang. Misalkan seperti ini, Nabi berkata bahwa
tidak beriman atau bukan seorang muslim, orang yang berkata kotor dan suka mencela. Jadi iman itu disandingkannya dengan akhlak, bukan dengan ilmu kalam atau apa, tapi dengan akhlak. Nah, tetapi sekarang kita bisa mengetahui bahwa bahkan orang-orang yang kita sebut sebagai ulama sekalipun, mereka ngomongnya kasar dan suka mencela, suka mengutuk dan mengkafir-kafirkan orang lain. Itu sebenarnya kalau misalkan ada di zaman Nabi, jangankan disebut ulama, disebut orang beriman aja belum tentu. Karena penjelasannya seperti yang saya sebutkan, tidak beriman, kata Nabi, orang yang suka mencela. Nah, ajaran-ajaran semacam ini hilang, digantikan dengan kalau kamu Syiah itu kafir, kalau kamu Mu'tazilah itu kafir, kalau kamu Sunni itu kamu kafir dan sebagainya. Jadi orang-orang Muslim itu bikin kelompok sendiri, kemudian dari kelompok itu mereka menghujat satu sama lain. Ajaran Islam yang sesungguhnya tentang akhlak itu hilang, digantikan oleh ajaran-ajaran yang mereka itu. Contoh yang lain, Nabi Muhammad itu sampai berkata demi Allah, demi Allah, demi Allah 3 kali. Nabi Muhammad mengatakan tidak beriman orang yang tetangganya itu tidak aman dari perilaku jahatnya. Seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan keimanan itu tergantung pada akhlak, yaitu kalau ada orang yang menyakiti tetangganya atau dia jahat pada orang lain, maka orang yang dimaksud itu tidak beriman. Dan Nabi Muhammad menyebut sampai 3 kali lipat, 3 kali lipat bersumpah. Nah, ini kemudian tidak kita pahami, atau dalil ini adalah dalil yang tidak umum di antara kita, karena kita menyebut bahwa iman seseorang itu tergantung dengan syariahnya. Kalau dia menjalankan syariah dengan ketat, maka dia beriman dan sebagainya. Atau misalkan kita orang-orang Islam zaman sekarang itu bikin istilah-istilah baru, misalkan takwa. Takwa itu apa? Menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Nah, ini kan sebenarnya adalah ajaran yang tidak pernah ada sumbernya di dalam Al-Islam. Gak pernah ada takwa itu seperti itu. Takwa itu takut, takwa itu sadar tentang Tuhan, seperti itu. Tapi kan kita langsung pahami sebagai hukum, seperti itu. Makanya ketika kita misalkan menyakiti tetangga kita, ketika kita menyakiti apa kita, gak ada ustadz-ustadz yang marah-marah soal kamu tidak beriman lagi. Kalau seperti itu gak ada. Yang dikatakan kamu tidak beriman itu adalah kalau misalkan kamu tidak mengikuti ajaran atau perintah salah satu kelompok Islam. Misalkan saya sering dikatakan, kamu Islamnya dari mana kalau kamu tidak bermazhab? Nah, jadi mereka itu bikin kelompok sendiri, kemudian dari kelompok itu mereka menghakimi apakah orang lain itu termasuk sesat atau tidak gitu. Akhlaknya hilang. Sekarang saya ngajak Baraya pada ajaran Islam yang asli dalam tanda kutip ya. Kita lihat sesuai dengan Quran dan hadis. Seperti ini. Sekarang Baraya ceritanya adalah seorang yang sangat luar biasa cerdas. Kemudian ada perdebatan di kolom komentar, kemudian Baraya ngomong, dasar tolol lu, belajar lagi sana. Nah, seperti itu ya. Itu bisa berimplikasi pada kekafiran, bisa berimplikasi pada kemurtadan. Karena apa? Coba kita hitung satu-satu. Pertama, orang itu mengatakan tolol lu. Orang yang mencela itu adalah orang yang diragukan keimanannya, seperti dalil yang tadi saya sebutkan. Itu yang pertama. Kemudian kata-kata tololu itu menunjukkan bahwa dia itu orang yang sombong, karena diikuti dengan belajar lagi sana, seakan-akan bahwa dirinya sudah belajar dan orang lain belum. Sehingga kata-kata muncul belajar dulu sana itu adalah kata-kata kesombongan. Nah, kata Nabi, orang yang sombong itu walaupun kecil sekalipun itu tidak akan bisa mencium baunya sorga. Artinya udah masuk neraka gitu. Sebenarnya itu eufemisme mungkin yang seperti itu. Nah, kan ceritanya seperti itu. Jadi ketika ada satu kalimat yang terlontar seperti itu, tololu, belajar lagi sana, itu sudah hampir mungkin tergerus keimanannya habis-habisan. Kemudian Baraya sadar, saya dulu pernah ngomong kayak gitu. Misalkan ya, Baraya itu bertobat begini begitu, saya bertobat begini begitu. Bisakah terampuni? Gak mungkin. Kenapa gak terampuni? Karena masalah kepada manusia itu hanya bisa diselesaikan dengan manusia itu lagi gitu. Jadi Baraya menyakiti orang lain, misalkan tololu gitu ya. Terus Baraya tahajud habis-habisan, Baraya sedekah habis-habisan, Baraya sholat duha habis-habisan, puasa dan sebagainya. Itu dosanya gak bisa hilang sebelum orang itu memaafkan. Jadi Baraya harus datang dan minta maaf sama orang itu. Kalau orang itu gak bisa minta maaf, ya wassalam. Artinya dalam hal ini adalah Baraya sedang dalam masa yang sangat kritis. Nah, ini sekali lagi susah sekali didengar oleh ulama-ulama atau ustadz-ustadz zaman now. Padahal inilah yang sesungguhnya membuat orang-orang itu menjadi murtad, dalam artian maksudnya dia telah keluar atau dia tergerus keimanannya berdasarkan dalil yang tadi, karena dia telah menjadi sombong, karena dia telah mencela orang lain. Seperti itu. Nah, tapi kan keimanan seseorang juga tergantung dengan syariat, tergantung dengan hukum. Buktinya itu ada di surat Al-Maidah misalkan ayat 44 yang wa malam yahkum bima anzalallah, yang itu ya, yang faulaika humul kafirun gitu. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia adalah orang kafir. Betul seperti itu? Ya,
ayat ini sebenarnya bukan terkait dengan zaman sekarang. Ayat ini itu sebenarnya menceritakan bahwa dulu di zaman Nabi Musa begitu. Jadi itu sebenarnya tidak untuk diterapkan saat ini. Tapi kalau mau diterapkan saat ini juga nggak jadi masalah. Tapi lagi-lagi masalah syariah itu tidak sekuat masalah akhlak dan akidah dalam implikasinya dengan keimanan. Bukan meremehkan, tetapi memang sejatinya Islam itu memang akhlak lebih dulu. Atau contoh yang lain misalkan ya, yang menunjukkan bahwa iman itu di dalam Islam itu terkait dengan akhlak, yaitu begini, Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa iman itu terdiri atas 70 tingkatan. Yang paling rendahnya itu adalah menyingkirkan duri dari jalanan, dan yang paling tingginya adalah la ilaha illallah, tidak menyekutukan Allah. Nah, dari pernyataan ini dikatakan bahwa kalau baraya jalan-jalan lihat sampah itu kan berbahaya ya. Ke baraya lihat sampah, kemudian baraya tidak menyingkirkannya, baraya mengabaikan sampah itu, maka baraya termasuk telah kehilangan salah satu bagian terdasar dari iman. Karena iman itu adalah ada sampah di jalan yang membahayakan orang lain disingkirkan. Seperti itu. Nah, sekarang umat muslim, apakah sering buang sampah sembarangan? Iya, banyak di negara-negara muslim yang buang sampah sembarangan. Nah, kenapa seperti itu? Kan dalilnya jelas. Iya, saya katakan tadi itu. Jadi dunia Islam itu sekarang sudah dibajak. Jadi hal-hal yang terkait dengan keimanan yang bisa berimplikasi kepada kekafiran atau kemurtadan itu diabaikan, termasuk buang sampah itu. Sedangkan umat muslim sekarang malah bikin ajaran sendiri, bikin kelompok-kelompok sendiri, bikin kriteria-kriteria sendiri, di luar kelompok itu sesat. Begitu. Atau contoh yang lain lagi, misalkan Nabi pernah berkata pada para sahabatnya, kurang lebih seperti ini: kalian semua tidak akan beriman, tidak disebut beriman sebelum kalian saling mengasihi. Itu kata Nabi. Kemudian para sahabat protes dalam tanda kutip, ya Rasulullah, kami sudah saling mengasihi kok. Terus kata Nabi, gak gitu, maksudnya adalah berkasih sayang, saling mengasihi untuk seluruh alam, sesama manusia, seluruh makhluk hidup dan sebagainya. Nah, jadi kasih sayang itu yang disebut sebagai landasan keimanan itu adalah ketika baraya berkasih sayang kepada seluruh manusia. Nah, sekarang baraya saling membenci sesama manusia gara-gara perbedaan agama, misalkan perbedaan suku bangsa dan sebagainya, yaitu bisa saja dikatakan tidak beriman, karena kata Nabi tidak beriman kalau tidak berkasih sayang. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada level berikutnya, tidak sempurna iman seseorang sebelum mengasihi saudaranya seperti mengasihi dirinya sendiri. Jadi ada iman itu sebagai saling mengasihi sesama muslim, dan ada iman sebagai mengasihi seluruh manusia dan seluruh alam semesta, seperti itu. Dan ini kaitannya juga sama seperti di surat Al-Maidah ayat 32 itu. Jadi di dalam Islam itu kalau baraya ngebunuh satu orang itu hukumnya sama seperti membunuh seluruh manusia. Dan kalau baraya misalkan menyelamatkan nyawa satu orang itu seakan-akan menyelamatkan seluruh manusia. Jadi kalau misalkan ada teman-teman dari non-muslim gitu yang bertanya, apakah Islam adalah ajaran agama kasih? Mana dalilnya? Ini saya jelaskan, seperti ini banyak dalil-dalil seperti itu. Cuman orang-orang Islam sekarang jarang sekali memahami ini karena ajaran Islam sudah dibajak oleh kelompok Khawarij yang segala sesuatu itu terkait masalah hukum, dikait-kaitkan dengan masalah hukum. Contohnya seperti inilah. Ini contoh kasih sayang yang terkait dengan akhlak tapi dirubah menjadi masalah hukum, masalah fikih. Misal begini, baraya main ketepel dalam Islam boleh nggak? Baraya tanya ulama-ulama pasti bilang mereka haram. Main ketepel itu haram. Padahal dalil aslinya itu begini. Ada orang main ketepel dan ketepelnya itu hewan buruan. Maka Nabi Muhammad mengatakan jangan main ketepel, karena main ketepel itu hanya akan merontokkan gigi dan mencungkil mata. Jadi maksudnya bikin sakit hewan buruan itu. Nah, daripada seperti itu maka jangan main ketapel gitu. Nah, itu ajaran kasih sayang maksudnya terhadap makhluk hidup, jangan menyakiti. Nah, tetapi sama Khawarij itu dirubah. Jadi, di dalam Islam hukum main ketepel adalah haram. Menyakiti hewan-hewan sekarang kan banyak ya, ada anak-anak kecil nyakiti hewan gitu ya. Atau kalau ayam-ayam negeri yang mau disembelih itu dibawa di truknya juga sangat tidak berperi kehewanan gitu ya. Terus pas disembelihnya, tapi ulama-ulama gak ada yang protes soal itu. Yang protes itu adalah main ketepel haram. Begitu. Jadi ajaran Islam yang luhur itu dirubah menjadi ajaran hukum yang sangat dangkal. Apa yang saya katakan ini juga sebenarnya diperkuat oleh dalil yang sangat fenomena yang sangat terkenal.
Ya, tapi walaupun terkenal, saya ceritain lagi. Kan ceritanya seperti ini. Nabi itu pernah menceritakan bahwa di suatu masa, katanya, ada seorang yang melakukan perjalanan jauh, mungkin dagang, mungkin mengembara, apapun itu. Dia kehausan di tengah jalan, tapi gara-gara dia adalah orang gurun yang sudah terbiasa menghadapi masalah seperti ini, dia bisa mendeteksi di mana keberadaan air. Dia temukanlah ada sebuah sumur. Nah, tapi nggak ada timbanya, maka dia turun masuk ke dalam sumur itu, minum, glek-glek sampai sepuasnya, kemudian dia bawa bekal, dia naik ke atas merayap. Pas sampai di atas, udah mau keluar, dia melihat di situ ada anjing yang sangat kehausan. Dia kasihan, dia turun lagi ke sumur itu, capek-capek gitu ya. Kemudian dia lepas sepatu botnya, sepatu bot Arab gitu. Nah, kemudian dia jadikan itu sebagai wadah air. Kan itu sepatu bot Arab itu dari kulit ya, jadi nggak tembus air. Jadi wadah air diangkat ke atas, kemudian diberikan kepada anjing agar si anjing itu minum. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berterima kasih kepadanya dan mengampuni seluruh dosanya. Jadi kalau masalahnya soal kasih sayang, maka pahalanya bukan dihitung pahalanya seperti ini, pahalanya sekian banyak, enggak. Tapi Allah berterima kasih padanya. Itu adalah puncak dari puncaknya pahala. Karena Tuhan sendiri tidak main hitung-hitungan, tapi Tuhan berterima kasih kepadanya. Nah, ini adalah terkait dengan kasih sayang. Jadi kalau Baraya berkasih sayang, Baraya akan mendapatkan pahala setinggi-tingginya. Kalau Baraya tidak berkasih sayang, Baraya diragukan keimanannya. Makanya ini juga terkait dengan dalil. Ada seorang perempuan yang ahli ibadah, tahajudnya leket, baca Qur'annya leket, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian Nabi Muhammad mengatakan bahwa dia itu adalah calon penghuni neraka. Kenapa? Karena dia pernah mengikat kucing sampai mati. Jadi si kucing itu diikat, gak dikasih makan, dan gak dilepaskan untuk berburu sendiri. Maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Kok bisa seperti itu? Tahajud dan sebagainya hilang hanya gara-gara kucing. Ya iya, masalahnya bukan soal kucingnya, masalahnya adalah berkasih sayang. Karena seperti yang disebutkan tadi, kasih sayang itu adalah landasan dari akidah. Baraya tidak berkasih sayang, Baraya nyolot sama orang lain, marah-marah, menghujat, mengutuk dan sebagainya, iman Baraya luntur. Tapi kalau Baraya berkasih sayang, Baraya mendapatkan pahala tertinggi di sisi Tuhan. Jadi ternyata untuk mendapatkan surganya Allah itu bukan terkait dengan hal-hal yang bagaimana, tapi hal yang sangat sederhana. Baraya tidak iri, tidak dengki, tidak memusuhi pada orang lain, selesai di situ. Baraya berkasih sayang kepada orang lain, maka semua yang ada di langit akan menyayangi Baraya. Doktrin Islam paling awal adalah seperti itu. Sekarang sudah dirubah, sehingga Islam sekarang terlihat penuh dengan kekerasan, penuh dengan kejahatan, penuh dengan intimidasi dan sebagainya, yaitu karena Khawarij itu sekarang sudah menguasai atau mendominasi wilayah Islam. Semoga kita sadar itu. Dan kalau saya sudah menyampaikan hal-hal yang semacam ini, maka pernyataan di judul tadi itu di awal, Baraya tentu saja sekarang sudah mengetahui siapa saja sesungguhnya orang-orang yang telah murtad tanpa sadar. Semoga dipahami. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.